Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ustal. Saya Hilmi Akil kembali lagi di Ustal kali ini. Jadi hari ini kita ada di suasana yang berbeda dengan narasumber yang juga berbeda, yang tentunya lebih seru, lebih asik dan lebih keren. Yaitu selamat datang Ustadz Muklis. Oke, salam kenal semuanya. Kali ini kita akan membahas topik yang pastinya anak aluswah itu harus kuasai, yaitu Al-Quran. Antara aku dan Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Wah, kalau kabar itu nggak bisa ditanyain ya. Pastinya tiap hari nikmat Tuhan itu kan pasti bertambah terus. Alhamdulillah. Jadi harus disyukuri dan kita harus berbahagia terus. Mana? Ya. Ustaz. Jadi gini Ustaz, kan anak aluswah itu identik dengan hafalannya. Nah sebelumnya saya mau tanya Ustaz, hafalannya Ustaz ini berapa sih Ustaz? Hafalan saya itu cuma satu. Apa Ustaz? Satu juz. Kok satu juz Ustaz? Satu juz tambah 29. Masya Allah. 30 juz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya mau sombong ya nggak bisa, soalnya saya manusia. Nggak boleh sombong. Tapi ya sudah. Quran itu nggak harus disombongkan. Jadi relax, jadi orang seperti biasa. Tapi kalau ditanyakan hafalan Quran, silahkan siapa saja bisa nguji di mana saja, bisa nguji di pasar, bisa nguji di jalan, baru bangun tidur, silahkan. Kalau mau uji saya, monggo. Nah, karena memang tidak harus ada yang disombongkan, penampilan harus santai-santai saja, tapi Qurannya tetap dijaga. Masya Allah. Ya, jadi gini Ustaz mau tanya Ustaz dulu tuh sekolah di mana, mondok di mana, kok bisa sampai hafalannya banyak gini Ustaz? Terus sekarang itu masih kuliah atau apa? Saya itu dulu itu di pesantrennya kampung banget, pelosok desa banget, malah susah sih di sana itu. Nah saya itu di pondok itu dulu pas ngafalin Quran juga nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya saya. Gurunya kemana Ustaz? Ya nggak ada. Kok nggak ada? Ya karena segala sesuatu itu dimulai dari kemandirian dan kemauan. Walaupun kamu itu nggak punya guru yang harus mendampingi tiap hari, orang yang ngafalin Quran itu pasti bisa. Jadi fungsinya guru itu hanya untuk mentasih bacaan, bukan mentransfer hafalannya. Kalau bisa mentransfer hafalannya itu saya kasih flash disk. Nah, saya cari orang yang hafal Quran, nih flash disk transfer sini. Nah, gitu. Tapi nggak bisa seperti itu. Kalau seandainya hafal Quran itu hanya seperti itu ya instan dong, nggak bisa. Nah jadi saya dulu mondoknya itu di Banyuanyar, di pelosok desa, di Pamekasan, waktu masih SMP kelas 2, saya itu ngafalin. Nggak ada gurunya, baru hafal 7 juz, dan 7 juz itu pun nggak ada gurunya, bisa disoal, bisa diuji dan lancar. Nah baru pada waktu di titik itu 7 juz itu saya masih istilahnya udah mulai kok membosankan ya. Sampai ada titik membosankan. Akhirnya saya mencari guru, mencari komunitas. Nah, seperti itu. Terus langsung hafalannya ibarat gini, nggak ada gurunya itu daya pacunya mungkin 100. Nanti kalau ada gurunya itu 1000. Terus gurunya itu 1000. Yang repot itu udah ada gurunya tapi daya pacunya cuma 10. Aduh. Gitu. Gimana nggak ada gurunya? Ada gurunya aja pacunya 10, apalagi nggak ada gurunya. Minus, bukan 0, minus. Mogok. Ya. Ustaz khatam 30 juz itu kapan Ustaz? Saya itu durasinya itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Berarti 1 tahun 10 juz. Nggak tentu sih. Nggak tentu. Pernah saya itu 1 bulan tuh 5 juz. 1 bulan 5 juz. Masya Allah. Itu 1 bulan 5 juz. Ya pernah. Jadi istilahnya dulu pernah ngafalin berhenti. Ngafalin lagi berhenti. Ngafalin lagi berhenti. Berhentinya karena apa Ustaz? Karena saya dulu sibuk organisasi. OSIS. Sangat sibuk organisasi. Keren. Jadi organisasi itu banyak saya. Apa aja Ustaz? Ya, saya itu masuk organisasi kalau di sana dulu Hornet, berpikir gitu. Terus kepenulisan. Terus juga kayak semi teater gitu. Diskusi. Wah, banyak pokoknya.
saya suka baca buku dan sebagainya. Makanya banyak orang mengatakan kamu kok apa namanya ya hafid Quran, tapi nggak seperti karakternya. Ya, saya soalnya mulai dulu itu banyak yang saya lakukan sembari ngafalin Quran. Nggak cuma ngafal. Nggak Quran. cuma ngafal saya dan sebagainya. Makanya orang itu mudah menerima saya karena saya bisa berkolaborasi, nggak melulu harus ngaji Quran itu. Jadi kamu mau jadi apa? Kan ada orang itu saya nggak pengen jadi ustadz. Boleh, bisa. Kamu bisa menjadi sosok yang kamu inginkan, berkarakter seperti yang kamu inginkan, boleh jadi bupati lah, gubernur lah. Tapi hafal Quran. Masya Allah. Apakah hafal Quran harus diumbar? Enggak perlu. Yang penting di Hati. jaga. Dijaga di hatinya. Seperti itu. Yang membuat Ustadz ngafalkan Al-Quran itu apa? Motivasinya itu apa? Jadi gini dulu itu. Nah, ini cerita. Ada teman saya, dia ngafal Quran. Ngafal Quran 1 juz 1. Kemudian dia akan mau ujian. Anggaplah kalau di SMA ITLSW ini PAS. Lulus. Pas mau diuji, minta bantuan saya, suruh dites ke saya. Dites, ternyata saya kan belum hafal. Belum hafal. Cuman kenal. Minta teskan saya, nyimak di BAE katanya, di soal. Gak lancar. Saya bilang, cuman kayak gini gak bisa kamu piye toh. Nah, cuman kayak gini gak bisa. Wis, saya juga bisa. Wis taruhan, ditantang saya. Ditantang. Nggak bisa. Taruhnya apa? Traktir. Kalau dulu kan mie telur itu mewah. Kalau anak pondokan mie telur itu mewah. Jadi traktiran itu maksudnya. Nah, akhirnya saya ngafalin, bisa 1 juz, di soal lancar. Dapat mie. Kok dapat mie terus pas lancar, saya 1 juz kok kurang rasanya yo. Tambah lagi. Mungkin 2 juz kok kurang lah. Akhirnya ketagihan berulang-ulang, tanpa sadar selesai 30. Nah, dan ini tips nih. Ataupun ini rahasianya orang yang, kalau rahasianya para penghafal Quran. Kalau mereka sudah tahu rasanya mungkin 30 juz, itu kalau seandainya ada ayat lagi itu pengen dihafalin lagi. Masya Allah. Iya. Andai kan ada ayat lagi itu pengen dihafalin lagi sama saya. Tanya orang-orang yang sudah mungkin 30 juz itu. Kalau seandainya ada lagi itu pengen dihafalin lagi karena nikmat. Nikmatnya itu ketika sudah mengingat-ingat waktu lagi ngafalin, itu nikmat, rasanya indah. Mau enak gitu. Nah, jadi pengen kembali lagi tapi nggak bisa. Udah habis ayatnya. Udah hafal. Ibaratnya kamu ini, dulu waktu coba ini, kamu lulus SMP ya, udah dapat ijazah. Yang kamu senang itu apakah masa-masa ketika sekolah SMP atau ketika dapat ijazahnya? Ketika pas SMP. Ya ketika masa sekolahnya kan. Nah, bukan dapat ijazah udah selesai. Tahu enggak? Tapi ketika masa-masa sekolah SMP sama teman-teman cangkruan ke sini sama. Orang yang hafalin Quran itu bukan hasil yang senang hafal Quran. Nah, bukan mereka. Yang dinikmati mereka itu malah masa-masa perjuangan. Dicambuk sama saya pernah dicambuk sama guru. Iya. Kenapa, Dad? Kenapa? Saya dicambuk sama guru itu soalnya beberapa kali itu kan setorannya udah habis subuh. Tidur. Jadi saya itu waktu sana itu sudah dibangunin nggak bangun katanya. Terus suruh disemprot masih tidur lagi. Pukul. Gitu. Tapi cambuknya itu di kaki. Oh, di kaki. Gitu. Bangun aja. Pakai apa, Dad? Sabuk. Cambuk sapi itu. Cambuk sapi. Iya. Bangun. Sakit. Sakit. Gitu. Ya, didikan guru saya itu ke saya itu sangat keras dulu. Jadi kalau saya dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Gitu seperti itu. Ya. Dulu pernah nggak nyerah gitu ngafalin Al-Quran? Nyerah tidak sih? Nggak menyerah. Nggak kayak bosen. Bosannya saya aktif di organisasi. Jadi gara-gara aktif organisasi nggak ngafalin gitu?
aktif di organisasi, cuman ketika ada waktu jam Quran, ya saya ngaji. Ngaji. Dapat berapa juz itu? Ya, saya pokoknya target tiap hari itu waktu organisasi itu targetnya itu saya satu hari itu 4 sampai 5 juz. Satu hari? Ya, merojahnya itu. Masya Allah. Ya diatur, contoh mungkin habis subuh 1,5 juz. Nanti siang itu kan 1 juz. Sore, malam. Kalau dulu masa-masa memungkinkan itu rata-rata itu tidurnya itu kita itu 2 sampai 3 jam tiap malam. Berarti Ustaz tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Rata-rata kita tidurnya itu jam 12, jam 1. Nanti subuh bangun. Bangun jam. Iya, jam 4-an. Jam 4-an itu subuh. Karena waktu dulu itu kompetisi itu teman-teman, berkompetisi kita itu. Cepet-cepetan ya? Iya, sampai kita tidurnya itu waktu ngapain tidur duduk. Gini. Ya. Pakai tidur duduk. Ini gitu udah. Soalnya kalau hafalannya cepet-cepetan gitu kayak punya kesenangan Oh tersendiri. iya, kesenangan tersendiri di soal-soal. Tapi saya itu waktunya organisasi, saya organisasi. Wah, kesini, kesana, kesini, wis. Itulah maksudnya. Akhirnya teman-teman sampai gini dulu. Kamu kok saya jarang lihat ngaji. Tapi kok hafalannya banyak, lancar. Kok bisa? Nah, ini nih. Bagaimana caranya kamu mengatur waktu? Kalau sudah jamnya tidur, yuk tidur. Waktunya belajar, yuk belajar. Waktunya Quran, yuk Quran. Sehingga kamu itu akan mendapatkan semuanya. Gitu loh. Quranmu dapet, yang lain juga dapet. Kadang orang-orang beralasan, saya nggak bisa fokus soalnya organisasi. Buktinya saya organisasi. Saya suka organisasi. Waktu dulu kuliah di BEM. BEM. Ya, Jadi BEM. Jadi BEM saya. BEM mana, Tad? Ya BEM di sana di kampus saya. Walaupun saya bukan jadi ketuanya, tapi aktif di situ. Aktif jadi orang yang sering diajak diskusi. Karena saya orangnya ya luas seperti ini. Enggak sungkan-sungkan untuk berbagi ide, enggak sungkan-sungkan seperti ini memberikan masukan dan seperti itu. Malah banyak teman-teman saya itu enggak tahu kalau saya itu hafid Quran. Enggak tahu. Karena dari segi secara penampilan saya itu menyerupai mereka biar mudah diterima. Suka main gitu ya. Biar diterima sama mereka. Jadi saya tidak berpenampilan layaknya seorang ustaz dan sebagainya karena bagi saya itu kan sebuah tiap orang kan punya karakternya masing-masing. Nah, kebetulan karakter saya ya saya hafal dan kebetulan saya tidak puas. Bukan tidak puas, saya belum merasa puas dengan pencapaian saya. Akhirnya saya sering ikut organisasi, menjadi aktivis, menjadi organisatoris. Ya, akhirnya ya alhamdulillah lah. Malah teman-teman saya serius hafal Quran. Bang Mulis itu hafal Quran serius. Terheran-heran. Ya, enggak percaya saya. Saya enggak hafal. Saya malah mengaku saya enggak. Berarti saat kalau ditanya hafal 30 juz gitu. Iya, saya bilang enggak hafal. Merendah tuh. Ya buat apa gitu loh maksudnya saya ekspos. Yang penting Quran saya jaga secara pribadi. Gitu. Ketika dibutuhkan, baru keluar. Ibarat pencak silat itu. Orang yang betul-betul tahu silat enggak bakal enggak. Diam aja gini. Ya. Tapi kalau saya hati-hati. Terdalam berarti. Ibarat air. Kalau seandainya dia dalam, dia nggak ada geliatnya gitu. Tapi kalau air yang dangkal. Nah, ibarat pohon lah. Pohon kalau diem dia. Tapi kalau dia kalau kena angin gitu. Sama. Jadi kalau hafalan kamu betul-betul jadi seperti mungkin nanti lancar, pasti dengan sendirinya kamu bislah. Saya akan menunjukkan di tempatnya. Paham enggak maksudnya? Paham. Kalau bukan di tempatnya buat apa? Sehingga kamu mampu bisa menjadi apa saja. Itu enaknya. Kamu mau menjadi seorang pengusaha. Wah, lah. Kamu pengen usaha di bidang media. Contoh, kreatif konten. Contoh. Ataupun
seperti mantan Kementerian Pariwisata itu, Wisnu Tama. Ya kan? Tahu Wisnu Tama? Tahu. Ya, yang punya Net TV. Nah, ibarat mau jadi seperti itu ya monggo. Karakternya kan dia pengusaha di bidang media, entertainment, media and entertainment. Monggo. Apalagi pas seandainya bisa hafal Quran. Oh, keren kan? Nah, gitu loh maksudnya. Direktur yang hafal Quran. Apakah hafal Qurannya harus ditampilkan? Pas jadi direktur harus ditampilkan. Pakai peci harus. Enggak harus. Jadilah kamu itu profesional. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan itu qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bahwa segala sesuatu Allah itu sudah ada kadarnya, sudah menciptakan proporsinya. Allah aja itu sudah menciptakan segala sesuatu itu sesuai proporsinya. Contoh mungkin kayak rezekinya orang itu proporsional. Nah, sama aja kita berpenampilan, kita dan sebagainya. Kita proporsinya seperti itu. Nah, contoh kalau kamu jadi seorang pengusaha di media. Nah, ketika posisi kamu di waktu itu sebagai direktur, ya kayak misalnya sebagai menteri, jadilah sosok seperti seorang menteri. Nilai-nilai Quranmu yang keluarkan. Jadilah sosok menjadi seperti menteri. Biar profesional. Kan seperti itu. Menteri yang hafal Quran. Wah, keren. Gitu. Nanti kalau seandainya kamu di acara tentang ke-Al-Quranan, yo penampilannya ya jadilah seorang hafid. Ya hafid beneran. Kan bisa diuji dan sebagainya. Jadi dalam artian tetap berkreasi, hafalannya dijaga di hati. Masya Allah. Itu aja kuncinya. Karena jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas. Saya sampai sekarang masih belum merasa puas. Alhamdulillah bisa selesai 30. Alhamdulillah kuliah 1 S2 S3 beasiswa semua. Masya Allah. Tapi saya masih belum merasa puas. Kenapa kok belum puas? Apa? Kenapa kok belum Karena puas? nikmat Allah itu banyak. Paham enggak maksudnya? Kalau seandainya saya merasa puas dan berarti saya itu udah menyerah dan menganggap bahwa nikmat dan peluang yang Allah ciptakan itu sempit, gitu loh maksudnya. Saya menganggapnya itu, wah pasti banyak jalan, pasti kalau seandainya saya pengen jadi seperti ini, pengen jadi seperti itu, saya pengen jadi seorang pengusaha, saya pengen jadi seorang profesor, menteri dan sebagainya, gitu kan? Begitu. Jadi saya belum puasnya saya karena saya menganggap bahwa apa yang Allah akan berikan itu sangat banyak untuk hambanya yang mau berusaha. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, gitu kan. Jadi bagaimana ya untuk hari-hari esoknya itu dilihat. Kalau seandainya hari esok itu lebih baik dari hari sekarang, berarti kita orang yang beruntung. Kalau ternyata lebih buruk dari hari sekarang, berarti merugi. Dan orang yang cepat merasa puas dengan pencapaiannya, maka ya dia hanya memikirkan hari-hari kemarin. Padahal hari kemarin itu tidak akan berulang lagi. Contoh, saya itu kemarin sudah hafal 30 juz. Itu yang mau saya banggakan. Buat apa? Kan itu tidak akan terulang lagi. Itu dimakan waktu itu. Sekarang buatlah sejarah baru. Contoh apa ya? Contoh, saya pengen jadi pengusaha. Saya pengen menjadi lulusan terbaik. Saya pengen, yang depan itu. Yang belakang itu akan menjadi kenangan. Tidak akan terulang lagi. Masya Allah. Ini Tat, mau tanya, gimana Tat caranya? Tolong kasih tips biar hafalannya itu terjaga dan nggak gampang lupa. Saya mau tanya sama Al-Fatihah sering lupa nggak? Nggak. Kenapa? Sering dibaca tiap sholat. Jawabannya itu. Berarti harus dibaca tiap sholat gitu. Jangan harus tiap sholat karena diulang. Ya baca lagi surat Al-Ikhlas. Hafal nggak? Pernah lupa nggak? Nggak. Sama sekali. Padahal nggak baca tiap hari kan? Kenapa nggak bisa lupa?
diulang-ulang. Karena sering diulang-ulang dulu sampai masuk ke memori otaknya, alam bawah sadarnya. Nih, coba nih saya tanya apa lagi? Pancasila, hafal banget nggak? Apa? Kenapa? Nggak sering diulang-ulang tapi Ya, tapi karena apa namanya? Atau gini lagi. Ada nggak sering nggak mata pelajaran tiba-tiba lupa? Atau gimana? Sering. Kenapa? nggak pernah belajar, nggak pernah diulang-ulang. Iya diulang-ulang. Contohnya lagi nih. 1 tambah 1 berapa? 2. Hah? 2. 3 tambah 4 berapa? 7. 5 kali 5 berapa? 25. 9 kali 8? Masih mikir kan? Kenapa? Lupa Ted. Karena sering gak diulang. Oh, iya. Yang sering diulang itu 1 tambah 1, 2 kali 4, ini gitu loh. Oke lagi, ini matematis nih, logika. 4 dikurangi 2 berapa? 2. 5 dikurangi 2? 3. 5 dikurangi 1? 4. 1 dikurangi 4? Min 3. Ya, sekarang nih 80 dikurangi 69. 11. Hah? Kok 11? 21 atau 11? Ya gitu. Iya, Ted. Kenapa? Dulu waktu ketika SD yang sering diulang itu angka-angka yang kecil-kecil itu. Angka-angka besar jarang diulang. Paham nggak maksudnya? Sama. Nah sama. Surat-surat yang pendek-pendek Sering diulang. sering diulang. Surat yang panjang-panjang jarang diulang, malah nggak pernah. Sehingga harus mikir berapa ya. Malah sampai harus pakai tangan gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah. Berarti kesimpulannya itu harus sering murojaah gitu. Kalau bisa dibaca di dalam sholat. Nah, betul. Seperti itu ya. Betul. Nah, jadi ya sekarang silakan atur waktunya murojaah. Ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk murojaah. Ya. Ustaz, yang terakhir, tolong Ustaz kasih kata-kata penyemangat buat semua teman-teman yang ada di Al-Uswah maupun di luar Al-Uswah biar semangat ngafalin Qur'annya. Jadi seperti ini. Ini yang menjadikan saya semangat terus. Karena seperti ini. Ada guru saya yang mendidik saya sampai segini. Beliau itu menyampaikan seperti ini ke saya. Qimatul hafidh fi itqani hifdhihi wa dzalika bi kasratil murajaah. Bahwa nilai seorang hafidh, prestasi seorang hafidh, kewibawaan seorang hafidh itu terletak pada kekuatan hafalannya. Dan kekuatan hafalan itu tidak akan pernah tercapai kecuali banyaknya murojaah, frekuensi murojaah yang sering diulang-ulang. Jadi ibarat gini, walaupun ya dia seorang satpam lah, ataupun cleaning service lah, ataupun pemulung lah, terus dia hafal Quran dan mungkin luar biasa, dia akan ditakuti oleh orang yang walaupun dia secara pekerjaan adalah seorang presiden, tapi hafalannya ya amburadul, dia akan takut sama orang, sungkan sama orang yang itu orang pemulung tersebut. Kenapa? Yang dilihat itu bukan statusnya, tapi kekuatan hafal yang ada di hatinya. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi dengan sendirinya walaupun presiden akan mengukur, wah hafalan saya itu masih amburadul, tapi dia mulung hafalannya jadi kita dengan sendirinya itu berdek dengan sendirinya, kita itu sungkan dengan sendirinya kalah itu. Gitu. Iya, merasa gitu. Kok aku begini, Ya. dia yang lebih dari saya kok bisa hafalannya lebih banyak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu saran saya kepada teman-teman sekalian, jangan pernah merasa puas. Ingat bahwa Quran itu jadikan sebagai magnet dalam hati kita. Apapun yang kita mau jadi apa nanti, ruhnya Quran. Seperti itu ya. Apapun ibarat madu
madu dimasukkan dalam botol apa saja, dia akan tetap jadi madu. Contoh, anggaplah botol kotak, dia akan tetap jadi madu jualannya. Yang orang yang akan lihat itu madunya. Contoh, madu dimasukkan seperti kotak dirigen, tetap yang dilihat itu bukan botolnya sama orang, tapi dirigennya, itu madu. Dimasukkan dalam wadah apa? Wadah-wadah unik, plastik, tetap yang dilihat orang itu bukan plastiknya, tapi yang dilihat itu adalah madunya. Yang terakhir, madu, begitu kan? Madu kalau dimasukkan dalam botol, yang dilihat itu bukan botolnya, bukan botol itu, tapi madunya. Nah sama, orang hafal Quran, kamu mau jadi apa nanti? Cita-citanya jadi apa nanti? Yang dilihat itu bukan kamu apa sekarang, tapi yang pasti yang akan dilihat, wah Qurannya luar biasa dia. Nah, seperti itu ya. Contoh ini, kertas kalau ditulisin ayat Al-Quran, itu mulianya luar biasa. Paham tidak maksudnya? Iya. Terus bulan di mana Ramadan dituruni ayat Al-Quran sampai Lailatul Qadar itu menjadi bulan yang agung. Nabi Muhammad karena dituruni Al-Quran menjadi nabi yang agung. Dan seperti bagaimana ketika teman-teman itu ada Al-Quran dalam hatinya, wah keagungannya itu luar biasa sampai nggak bisa dibayangkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi agung. Jadi dari saya Muhammad Mulis Anwar, kepada teman-teman sekalian, cita-cita teman-teman mau jadi apa saya, silahkan, monggo. Yang penting Qurannya dijaga, Qurannya dirawat, dan Qurannya disiarkan kepada yang lain sesuai dengan cita-cita teman-teman sekalian. Itu saja. Masya Allah. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Ustadz Muklis, menghafalkan 30 juz dan mungkin ya. Alhamdulillah. Ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.